Bismillahirrahmanirrahim. Akidah akhlak KB2. Hakikat akhlakul karimah. Menurut bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah latupan santun atau tabiat. Definisi akhlak menurut para ahli yang pertama Ibnu Maskawih. Akhlak yaitu kondisi jiwa yang mendorong tindakan-tindakan tanpa perlu berpikir dan pertimbangan lagi. Ibnu Maskawih kata kuncinya tanpa perlu berpikir dan pertimbangan lagi. Sedangkan pendapat Al-Ghazali adalah gambaran keadaan jiwa berupa sifat-sifat yang sudah mendarah daging yang mendorong dilakukannya perbuatan-perbuatan dengan mudah, lagi gampang, tanpa berpikir panjang. Kata kuncinya, definisi akhlak menurut Al-Ghazali adalah mendarah daging. Selanjutnya, menurut Profesor Dr. Ahmad Amin, akhlak adalah kehendak yang dibiasakan, bukan perbuatan yang tidak ada kehendaknya. Kata kuncinya, akhlak adalah kehendak yang dibiasakan, bukan perbuatan yang tidak ada kehendaknya. Selanjutnya, pembentukan akhlak manusia dibagi menjadi: pertama, quwwah al-ilmi, yaitu kekuatan yang berasal dari akal, quwwah al-ilmi. Yang kedua, quwwah al-ghadab, dorongan manusia untuk menolak yang tidak disenangi dan mendapatkan kenikmatan yang bersifat abstrak dan batin. Quwwah al-ghadab itu kata kuncinya menolak yang tidak disenangi. Quwwah as-sahwah, kekuatan yang ada dalam diri manusia yang mendorong perbuatan-perbuatan untuk memperoleh kenikmatan-kenikmatan yang bersifat zohir yang diinspirasi oleh panca inderanya. Terakhir, quwwah al-adl, sebuah kekuatan penyeimbang dari ketiga kekuatan jiwa sebelumnya, yaitu quwwah ilmi, quwwah al-ghadab, quwwah as-sahwah. Quwwah al-adl adalah penyeimbangnya. Potensi jiwa quwwah al-ilmi. Jadi masing-masing hakikat punya potensi jiwa. Yang pertama, potensi jiwa quwwah ilmi adalah husnus at-tadbir, baik pemikirannya. Judat at-zin, jernih pemikirannya. Siko bahroi, tajam pemikirannya. Terakhir, shawab azam, tepat pemikirannya, baik, jernih, tajam, tepat. Husnu, kata kuncinya husnu itu baik, suudon, husnudon. Judat azin, jernih, judat. Siko ar-ro'i itu tajam pemikirannya. Sawa azab, tepat pemikirannya. Jiwa quwwah al-ghadab terdiri dari sifat utamanya akan terbentuk sifat saja'ah, berani. Dari sifat saja'ah turun sifat-sifat al-karam, berani mengambil sikap moderat untuk mengambil atau menerima keputusan penting. Selanjutnya, an-najdah, membantu menolong, berani dalam membantu atau menolong siapapun. Kibrin an-nafs, berani menjadikan dirinya sebagai ahli dalam hal kemuliaan, tapi dengan penuh kerendahan hati. Al-ihtimal, ketahanan dalam bekerja, berani bertanggung jawab, menahan diri dalam menjalankan tugas meski dirasa sangat berat. Terakhir, al-hilm satun, dapat menahan emosi. Al-wikar, tenang, menahan diri dari berbicara secara berlebihan. Wikar, tenang. Al-karam, kebaikan budi karim. An-najdah, membantu menolong. Kibri an-nafs, berjiwa besar, lapang dada. Al-ihtimal, ketahanan dalam bekerja. Al-hilm, santun, dapat menahan emosi. Al-wikar, tenang, menahan diri tidak berbicara berlebihan. Selanjutnya, potensi jiwa quwwah as-sahwah
Apa saja yang di dalam kuah ashawa? Sifat utamanya adalah iffah. Iffah itu adalah mampu menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja turunan dari sifat iffah? Haya, malu, hayaun, malu, meninggalkan perintah Allah. Qanaah, menerima, merasa cukup atas karunia Allah. Sakka, dermawan. Wara, meninggalkan hal-hal yang subhat. Jadi turunan dari jiwa kuah asyahwa itu iffah, yang diturunkan menjadi haya, sifat haya, qanaah, sakah, dan wara. Selanjutnya, amal soleh implementasi dari akhlakul karimah. Yang pertama yaitu tawakal, menyerahkan atau mewakilkan amalan dan penghambaan hati dengan menyadarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ikhlas, jujur, tulus, dan rela melakukan amal kebajikan semata-mata karena Allah. Yang ketiga, sabar, tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, putus asa, atau patah hati. Syukur, pengakuan terhadap nikmat yang dikaruniakan Allah. Ridho, kondisi kejiwaan atas sikap mental yang senantiasa menerima dengan lapang dada. Ridho itu menerima dengan lapang dada atas segala keputusan Allah. Jadi dari implementasi akhlakul karimah akan muncul sifat-sifat amal soleh. Yang pertama yaitu tawakal, dilanjutkan ikhlas, sabar, syukur, ridho. Demikian.